Saudara, selamat pagi. Kembali bersama saya lagi di segmen Renungan Pagi. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan suara hati Allah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam yang telah berlalu, di mana Engkau dengan setia menjaga kami di kala kami sedang beristirahat. Terima kasih buat pagi yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kami pengertian, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu. Inilah doa kami, ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, tema renungan hari ini ialah tentang ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, siapa yang tidak pernah merasa takut dan khawatir? Bukankah setiap kita pernah merasakannya? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, sebagian besar tokoh Alkitab pernah merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Salah satunya Abraham. Ia pernah mengalami ketakutan ketika ia pergi ke Mesir. Ia takut dibunuh oleh bangsa Mesir karena Sarah, istrinya itu sangat cantik. Namun di dalam perjalanannya mengikuti dan berjalan bersama dengan Allah, ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang Allah pakai untuk memproses dan membentuk imannya. Pengalamannya itu memberikan pengenalan yang benar dan yang mendalam terhadap Allah. Saudara, proses perjalanan dan pengalaman itu merubah Abraham yang ketakutan menjadi Abraham yang beriman. Bahkan ia disebut sebagai bapa orang beriman. Saudara, Kristus juga pernah mengalami ketakutan, yaitu ketika ia akan menghadapi kematiannya di atas kayu salib. Karena di balik dari salib itu ada murka Allah dan dosa manusia yang begitu kelam. Namun di tengah-tengah ketakutannya itu, ia memberikan teladan hidup bagi setiap kita. Ia datang menghadap Allah dan menyerahkan segala ketakutannya kepada Allah Bapa. Saudara, ketakutan dan kekhawatiran adalah hal yang lumrah. Namun persoalan yang sering terjadi ialah ketika mengalami atau merasakan ketakutan atau kekhawatiran, kita datang kepada siapa? Siapa yang kita cari? Di sini seringkali kita keliru. Kita datang kepada pribadi yang tidak tepat. Kita cari manusia. Kita cari sahabat kita, keluarga kita, atau hamba Tuhan. Harusnya kita datang kepada Allah dan meletakkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita itu di atas pundaknya, bukan kepada manusia. Saudara, pagi ini kita belajar tentang dua hal. Di dalam perjalanan mengikuti Allah, ada banyak pengalaman dan peristiwa yang diizinkan Allah terjadi di dalam kehidupan untuk memproses dan membentuk iman kita, di mana pada akhirnya pengalaman bersama Allah itu memberikan kepada kita pengenalan yang benar dan mendalam terhadap Allah. Yang kedua, kita belajar untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Allah dengan cara mencarinya dan datang kepada Allah terlebih dahulu. Saudara, meskipun kita merasakan takut dan khawatir, kita mau belajar untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan memperhatikan kesetiaan dan ketaatan kita dan akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih beriman dari sebelumnya.
Saya akan menutup renungan ini dengan membaca satu ayat firman Tuhan dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi ini, yang menguatkan dan menghibur kami bahwa Engkau adalah Allah yang akan berjalan di depan kami, Allah yang menyertai kami, dan Allah yang tidak akan membiarkan kami sendirian. Oleh sebab itu, kami mau belajar untuk selalu datang kepada Tuhan, percaya kepadamu, dan selalu bersandar hanya kepadamu. Bapa, kuatkan dan teguhkanlah setiap kami untuk boleh melewati sepanjang satu hari ini bersama-sama dengan Engkau. Inilah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.